Dampak virus corona terhadap sepak bola. Italia kini mencatatkan kematian tertinggi di luar China. Liga Italia terancam tidak bisa selesai musim ini. Liga Champions terancam tidak bisa dilanjutkan dan Euro 2020 bisa-bisa batal sebelum dimulai. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com, saluran bola paling menghibur. Untuk hari ini mungkin juga channel bola paling menakutkan. Kali ini kita akan bahas dampak virus corona terhadap sepak bola. Kemarin berita ini sudah hampir dipublish, tapi batal karena tadi malam ada 27 orang meninggal dalam satu hari di Italia akibat coronavirus. Ini adalah angka kematian tertinggi sampai dengan hari ini, menyebabkan total sudah ada 79 orang meninggal di Italia akibat coronavirus. Sebagai akibatnya, semifinal Coppa Italia leg kedua, Juventus versus Milan, yang seharusnya berlangsung pada Kamis dini hari 5 Maret dibatalkan. Diundur entah sampai kapan. Padahal sebelumnya laga ini sudah memperoleh lampu hijau dihadiri penonton pula. Meski semua warga asal Lombardi, Veneto, dan Bergamo, 3 wilayah di Tenggara, Timur, dan Timur Laut kota Milan dilarang masuk stadion. Turin, kota kandang Juventus, terletak sekitar 100 km sebelah barat Milan. Apa yang mengejutkan adalah kematian 27 orang dalam semalam. Itu adalah angka tertinggi yang pernah ada dan sebagai akibatnya, Italia kini masuk sebagai negara dengan kematian tertinggi di luar China. China 80.270 kasus, 2.981 kematian, 49.866 sembuh. Korea Selatan 5.328 kasus, 32 kematian, baru 34 yang dinyatakan sembuh. Italia 2.502 kasus, 79 kematian, 160 sembuh. Perhatikan beda Korea Selatan dan Italia. Angka tertular lebih tinggi Korea 5.000 lebih tapi kematian hanya 32. Italia angka tertular 2.500-an tapi 79 kematian. Secara persentase lebih tinggi dan lebih mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya kita patut merasa khawatir bahwa coronavirus mungkin akan mengganggu banyak sekali jadwal sepak bola. Buat Anda yang belum sadar, sudah 10 hari terakhir selalu ada jadwal Liga Italia yang dimundurkan atau ditunda. Mulai pada tanggal 23 Februari lalu, semua pertandingan Liga Amatir, Serie C, dan Serie B sepak bola Italia di kawasan utara Italia, Lombardi, dan Veneto ditunda atau dibatalkan. 25 Februari, 5 pertandingan Liga Italia di Serie A diperintahkan untuk digelar tanpa penonton karena kekhawatiran merebaknya wabah virus itu. 29 Februari, 5 laga Serie A termasuk big match antara Juventus dan Inter ditunda ke bulan Mei. Selang sehari pertandingan Sampdoria versus Hellas Verona yang seharusnya digelar 2 Maret juga diputuskan ditunda. Dan kini semifinal Coppa Italia leg kedua Juventus versus Milan juga ditunda. Italia patut khawatir karena negara itu adalah lokasi penyebaran coronavirus terburuk di dunia, di luar China dan Korea Selatan. Sampai dengan berita ini dirilis 4 Maret pagi hari, sudah ada 93.000 kasus lebih di seluruh dunia, 3.200 kematian dengan 51.000 yang sembuh. China menduduki tempat pertama dengan 80.000 kasus lebih dan hampir 3.000 kematian. Korea Selatan di urutan kedua, 5.328 kasus dan 32 kematian. Italia di urutan ketiga dengan 2.502 kasus dan 79 kematian. Iran urutan keempat dengan 2.336 kasus dan 77 kematian. Itu kan masih kecil, tidak akan terjadi apa-apa dengan Liga Champions atau Euro atau Liga Italia. Yakin? Sampai dengan 2 minggu lalu kita juga yakin Indonesia tidak akan kena. Pemimpin-pemimpin kita mengatakan berkat rajin sembahyang tidak kena, berkat ras orang Melayu tidak kena. Lupa dia Malaysia juga kena. Berkat rempah-rempah di makanan kita tidak kena. Tapi 3 hari lalu waktu diumumkan Indonesia ada 2 kasus positif coronavirus, paniknya kayak apa? Beras diborong, mie instan diborong, gula habis dari toko-toko. Sebenarnya menurut perhitungan matematis dengan melihat banyaknya flight antara China dan Indonesia, kita seharusnya sudah kena sejak lama. Tapi baru diakui ada 2 kasus positif corona pada 2 Maret 2020. Entah sudah berapa banyak kontak terjadi antara 2 kasus positif coronavirus itu antara 14 Februari dan hari ini.
7 orang atau 70 orang. Masing-masing 70 orang itu kontak dengan berapa banyak orang lagi di tempat kerjanya masing-masing, di rumahnya, tetangganya. Balik ke sepak bola. Apa yang lebih mengkhawatirkan bagi kita kaum gila bola bukanlah habisnya beras atau mie instan di toko-toko. Sepanjang masih ada yang jual rokok dan gorengan, kita tidak takut. Kita lebih khawatir ancaman penundaan laga-laga Liga Champions yang sebentar lagi akan memasuki leg kedua 16 besar pada pertengahan Maret. Dengan perempat final Liga Champions sudah menanti setelah itu pada bulan April. Semifinal akan terjadi pada akhir April dan awal Mei, serta final di Atatürk Stadium Istanbul pada 30 Mei 2020. Selain itu, Euro 2020 pada bulan Juni sudah di depan mata. Saat berita ini diunggah, sudah ada wacana bahwa leg kedua, Juventus versus Olympique Lyon, akan digelar tanpa penonton. Turin, kota di mana Juventus berkandang, adalah kota di wilayah utara Italia, berdekatan dengan Milan. Dua kota ini berlokasi di dekat Lombardi dan Veneto atau Venesia serta Bergamo, 3 wilayah yang menderita dampak coronavirus paling buruk di Italia. Laga derby di Italia antara Juventus versus Inter yang seharusnya digelar akhir pekan lalu ditunda karena kekhawatiran soal COVID-19 ini. Demikian juga leg kedua semifinal Coppa Italia Juventus versus Milan. Seharusnya digelar di Turin 5 Maret ini. Pertandingan itu sudah dibatalkan. Sementara itu sudah muncul berita bahwa ada 2 pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions yang digelar tanpa penonton. Satu adalah Juventus versus Lyon, digelar di Turin tanpa penonton. Dan yang kedua PSG versus Borussia Dortmund. Kedua laga itu tunduk pada peraturan pemerintah masing-masing. Prancis sudah melarang semua acara yang melibatkan 5.000 orang dan dilangsungkan di sebuah ruangan sempit tertutup. Sebenarnya istilah ini kurang tepat karena istilah bahasa Inggris yang digunakan adalah confined space atau ruangan dengan akses terbatas, sedikitnya pintu keluar masuk, tidak melulu tertutup. Akses terbatas ini memperbesar kemungkinan terjadinya kontak antar manusia serta penularan coronavirus melalui droplet. Droplet ini sebuah istilah halus, istilah kasarnya adalah muncrat, yang biasa terjadi saat seseorang berteriak bersorak sebagaimana dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tapi melarang penonton bersorak, berteriak, memaki, dan bersumpah-sumpah juga tidak mungkin dilakukan. Itulah sebabnya banyak yang memilih untuk sekalian saja melarang pertandingan sepak bola. Sebelum kita lanjutkan, silakan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan berbagai laga persahabatan akhir Maret akan dibatalkan atau ditunda seturut merebaknya wabah ini di seluruh dunia. Saya tidak bisa mengabaikan pertimbangan apapun, kita semua tidak perlu panik dan secara pribadi saya tidak khawatir. Tetapi kami harus memeriksa situasinya dengan cermat, kata Infantino kepada Sky Sports News. Kita harus menghindari reaksi berlebihan. Saya harap ini tidak mengarah pada pembatalan sebuah kompetisi. Akan sulit untuk mengeluarkan larangan pertandingan sepak bola secara umum karena situasinya berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Kesehatan manusia jauh lebih penting daripada pertandingan sepak bola manapun. Kesehatan lebih penting daripada apapun dan itulah sebabnya mari kita harus tetap waspada dan berharap epidemi ini tidak akan menyebar. Satu demi satu kompetisi olahraga sudah dibatalkan. Liga sepak bola di Jepang, Liga sepak bola di Swiss, kompetisi rugby di Italia juga diambang pembatalan. Demikian juga sebuah turnamen tenis meja di Korea Selatan. Tapi turnamen sepak bola Liga Champions sepertinya terlalu penting untuk dibatalkan. Demikian juga dengan Euro 2020, dengan 4 pertandingan dimainkan di Roma, Italia. Terlalu penting untuk ditunda atau dibatalkan. Jadi mari kita berharap bahwa coronavirus ini tidak sampai membesar atau merusak atau menjadi lebih buruk lagi. Agar tidak ada pembatalan laga-laga sepak bola lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Sampai jumpa pada video gilabola.com berikutnya.